Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahara dari Prodi Pendidikan Matematika 22B. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran dengan materi argumen dan metode deduksi. Baik, masuk pada materi pertama, yaitu argumen. Apa sih argumen itu? Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan, kesimpulan, atau inferensi, di mana pernyataan-pernyataan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Nah, untuk lebih memahami materi, kita masuk kepada contoh soal. Contohnya yaitu semua bilangan genap habis dibagi 2. 10 adalah bilangan genap, jadi 10 habis dibagi 2. Nah, semua bilangan genap habis dibagi 2 ini premis, 10 ada bilangan genap ini juga premis, jadi 10 habis dibagi 2 ini adalah konklusinya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, konklusi adalah konklusi atau kesimpulan adalah kalimat yang muncul setelah kata jadi. Nah, lanjut pada materi kedua, yaitu metode induksi. Metode induksi adalah proses penyampaian dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan atas kemungkinan saja. Penarikan kesimpulan atau inferensi dari premis terhadap konklusi bisa benar tetapi juga bisa salah karena premisnya masih mungkin. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Contohnya yaitu, semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Saya telah melihat banyak angsa, jadi semua angsa warnanya putih. Nah, kesimpulannya di sini jadi semua angsa warnanya putih. Tapi kesimpulan ini belum tentu bisa dikatakan benar, karena hanya yang dilihat dia saja yang warnanya putih. Bisa saja di sana terdapat angsa berwarna lain, yaitu seperti warna hitam atau warna lainnya. Jadi kesimpulan ini hanya kemungkinan saja, belum pasti angsa di sana hanya ada warna putih. Oke, lanjut masuk ke materi yang ketiga. Nah, pada materi ini adalah kebalikan dari materi sebelumnya, yaitu metode deduksi adalah proses penarikan dari suatu atau lebih premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya atau berkesinambungan. Nah, contohnya di sini, semua manusia akan meninggal dunia. Ratnasari adalah seorang manusia, jadi Ratnasari akan meninggal dunia. Pada premis pertama, semua benda diklasifikasikan sebagai manusia dan kemudian memiliki atribut yaitu akan meninggal dunia. Sedangkan pada premis kedua menyatakan Ratnasari diklasifikasikan sebagai manusia. Kesimpulannya menyatakan Ratnasari akan meninggal dunia karena ia mewarisi atribut dan klasifikasi sebagai manusia. Nah, dapat dipahami bukan? Baiklah, selanjutnya kita masuk pada aturan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan tidak saja menarik kesimpulan dari premis-premis secara langsung, tetapi juga dapat membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari langkah pembuktian yang relatif sederhana. Langkah pertama yaitu modus ponen. Modus ponen merupakan aturan penarikan kesimpulan yang sah dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran dari argumen tersebut dengan cara menjadikan argumen dalam bentuk implikasi. Untuk lebih pahamnya, kalian dapat melihat tabel kebenaran berikut ini. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar tautologi atau tidak, kita akan mengujinya secara langsung. Yang pertama itu, di sini saya sudah mengisi kolom-kolomnya, jadi kita hanya tinggal mencari hasil akhirnya saja. Benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian, benar maka hasilnya adalah salah. Salah maka benar, hasilnya adalah benar. Dan salah maka hasilnya adalah benar. Kemudian, ini kita masukkan ke sini untuk mendapatkan hasil yang ini. Nah, benar dan benar hasilnya benar, salah dan benar hasilnya salah, benar dan salah hasilnya salah, benar dan salah hasilnya salah. Lalu lanjut ini dan ini untuk menghasilkan yang ini. Oke. Benar maka benar hasilnya adalah benar, salah maka salah hasilnya adalah benar, salah maka benar hasilnya adalah benar, dan salah maka salah hasilnya adalah benar. Karena hasil akhirnya ini adalah benar semuanya, maka ini adalah tabel tautologi.
dan modus ponens ini dikatakan valid atau benar. Oke, lanjut materi berikutnya yaitu aturan pergantian. Jika kesimpulan tidak bisa dibuktikan dengan aturan penarikan kesimpulan, maka kita memerlukan aturan berikutnya yaitu aturan pergantian. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam aturan pergantian. Yang pertama yaitu De Morgan, yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif, dan yang keempat tautologi. Baik, yang pertama yaitu De Morgan. De Morgan sendiri adalah sepasang aturan transformasi yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Nah, kita akan membuktikan apakah negasi dari P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q, dan negasi dari P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan Q. Cara mudah pertamanya itu kita bisa mengalihkan negasi dengan P yang menghasilkan negasi P, kemudian pengalihan negasi dengan dan yang menghasilkan atau, dan pengalihan negasi dengan Q yang menghasilkan negasi Q. Nah, begitu pula dengan yang di bawahnya, pengalihan negasi dengan P akan menghasilkan negasi P, kemudian pengalihan negasi dengan atau akan menghasilkan dan pengalihan negasi dengan Q akan menghasilkan negasi Q, sehingga negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan Q. Nah, dari pernyataan tadi, maka akan menghasilkan dua buah tabel, yaitu tabel pertama negasi P dan Q, dan tabel kedua negasi P atau negasi Q. Nah, kita akan membuktikan apakah ini ekuivalen atau tidak. Yang pertama, B dan B, maka hasilnya adalah benar. Kemudian, benar dan salah, maka hasilnya adalah salah. Salah dan benar, hasilnya juga salah. Salah dan salah, hasilnya salah. Negasi adalah kebalikan dari hasil akhir, berarti di sini salah, benar, benar, benar. Kemudian pada tabel kedua, salah atau salah, maka hasilnya adalah salah. Salah atau benar, maka hasilnya benar. Benar atau salah, maka hasilnya benar. Benar atau benar, maka hasilnya benar. Sehingga hasil akhir dari negasi P dan negasi Q akan sama dengan negasi P atau negasi Q, yaitu salah-salah, benar-benar, benar-benar, benar-benar. Karena hasil akhirnya sama, maka ini dapat dikatakan ekuivalen atau sama. Baik, materi selanjutnya yaitu komutatif. Komutatif adalah penukaran posisi tetapi jawabannya tetap sama. Meskipun posisi P dan Q-nya diputar, maka hasilnya akan tetap ekuivalen. Begitu juga P atau Q, jika dibalik Q atau P, maka hasil akhirnya juga akan ekuivalen. Karena penukaran posisi ini tidak mempengaruhi hasil akhir dari pernyataan tersebut. Oke, materi ketiga yaitu asosiatif. Asosiatif adalah pemisahan pengelompokan tetapi tidak mempengaruhi hasil akhir, atau kita bisa saja mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan yang berbeda. Contohnya yang pertama yaitu P atau Q atau R akan ekuivalen dengan P atau Q atau R, karena yang diubah hanya pengelompokan saja, dan hasil akhirnya akan juga tetap sama seperti sebelumnya atau ekuivalen. Jika kita berikan contoh dalam bentuk angka, maka posisinya akan sama. Contohnya 30 ditambah 25. Ini kita kelompokkan menjadi satu bagian, lalu ditambah 5. Kemudian yang di sebelahnya 30. Nah, di sini kita mengelompokkan 25 dengan 5-nya. Maka hasil akhirnya akan diperoleh sama-sama 60 dan 60. Jadi ini dikatakan ekuivalen karena hasil akhirnya juga sama. Kemudian materi yang D yaitu tautologi. Tautologi adalah hasil akhirnya selalu benar. Di sini P ekuivalen dengan P dan P. Karena hasil akhir dari P dan P akan sama dengan P, maka ini bisa dikatakan valid atau benar. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu aturan pembuktian tak langsung.
Aturan pembuktian tak langsung ini membuktikan bagaimana argumen dapat dibuktikan validalitasnya jika premis-premis yang dikombinasikan dengan penyangkalan konklusinya sedemikian rupa sehingga diperoleh sebuah kontradiksi, atau secara mudahnya menjadikan negasi dari konklusi itu sebagai premis tambahan, dan jika muncul kontradiksi maka argumen tersebut dinyatakan valid. Baik, untuk lebih pahamnya, saya telah mengubah argumen dalam bentuk implikasi sebagai berikut. P maka Q adalah premis pertamanya, Q maka R adalah premis kedua, P adalah premis ketiga, dan R adalah kesimpulannya. Nah, sebagaimana aturan dari pembuktian tak langsung ini, yaitu mengubah kesimpulan menjadi negasi dan kemudian dijadikan premis baru. Maka di sini negasi R merupakan indirect proof. Nah, kemudian kita dapat mengambil yang nomor 2 dan 4, kemudian dimodus tolenkan dan menghasilkan negasi Q. Nah, selanjutnya kita dapat mengambil yang nomor 1 dan nomor 5 dan dimodus tolenkan juga sehingga menghasilkan negasi P. Nah, untuk memperoleh yang terakhir, yaitu untuk memperoleh kontradiksinya, kita bisa mengkonjungsi 3 dan 6 sehingga menghasilkan P atau negasi P. Nah, karena ini kontradiksi, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Nah, masuk pada materi terakhir, yaitu pembuktian invaliditas argumen. Argumen dinyatakan tidak valid apabila semua hipotesa benar, tetapi ada kesimpulan yang salah. Argumen dikatakan valid apabila semua hipotesanya benar dan kesimpulannya juga benar. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan buat dalam bentuk tabel. Nah, pada pembuktian invaliditas argumen, ada satu nilai kebenaran yang salah. Maka kita masukkan pada kolom yang ini, salah. Untuk menghasilkan hasil akhir yang salah, maka di sini harus benar dan di sini harus salah. Sehingga benar maka salah, maka akan diperoleh salah. Nah, untuk memperoleh di sini benar, maka di sini juga harus benar. Nah, di sini maka juga akan diperoleh benar. Benar dan benar hasilnya benar. Nah, untuk memperoleh benar di sini, maka P dan Q-nya juga bisa kita letakkan benar dan benar. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita mengenai materi argumen dan metode deduksi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.